Senin siang 6 Oktober 2025, kebakaran melanda 5 rumah di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Diduga api berasal dari korsleting listrik setelah terdengar percikan dari salah satu rumah warga. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 55 personel Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas tiba di lokasi 4 menit setelah laporan diterima pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan pemadaman selesai pada pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebanyak 8 kepala keluarga dengan total 25 jiwa berhasil dievakuasi dengan selamat. Peristiwa bermula dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Api dengan cepat menjalar dan membesar, membakar bagian atap serta merambat ke rumah di sekitarnya. Warga panik berhamburan keluar, sebagian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sementara yang lain menyelamatkan barang berharga dari kobaran api yang terus membesar. Yang awalnya itu menurut informasi yang kami dapatkan terdengar bunyi adanya percikan listrik yang kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Ya, sejauh ini belum ada korban, mudah-mudahan tidak. Namun kami berhasil menyelamatkan 8 kepala keluarga yang berhasil kami evakuasi. Kemudian sekitar 25 orang penghuni yang ada di sekitar itu kemudian juga kami evakuasi. Rabu 15 Oktober 2025, sebuah bus terbakar di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Cawang, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara pada Selasa malam. Sebelum api membesar, pengemudi sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Namun kobaran api sulit dikendalikan. Petugas tol kemudian menghubungi pemadam Jakarta. Operasi pemadaman dimulai pukul 23.37 waktu Indonesia Barat dan setelah pengerahan 3 unit dengan 15 personel, api berhasil dilokalisir dan dinyatakan padam pada pukul 23.48 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting pada mesin bus, tutur petugas. Dia ada percikan api di samping kiri kabin mobil. Terus dia coba untuk mematikan pakai air, tidak berhasil karena di mobil itu ada APAR. Dia coba menggunakan APAR, lari ke depan lagi, dia ambil APARnya, dia tembak, tidak berhasil juga. Ya udah akhirnya dia api makin besar, dia coba keluar dari unit. Nah di situ mungkin petugas CNMP melihat ada mobil terbakar. Senin dini hari 6 Oktober 2025, kebakaran hebat melanda pasar kota Wonogiri. Api pertama kali muncul di lantai 2 bagian belakang pasar, diduga akibat korsleting listrik, lalu dengan cepat menjalar hingga ke lantai 3. Asap pekat membumbung tinggi, membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Lebih dari 100 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang berkobar selama belasan jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kerugian mencapai 81,5 miliar rupiah. Sudah rata dengan tanah, sudah rata. Sudah. Kerugian sekitar berapa? Ya kalau rugian dagangan sekitar 50-an sampai 70 juta lah. Itu pakaian semua? Pakaian semua ya. Jadi mudah terbakar juga ya? Iya, ya sangat mudah terbakar. Damkar cari HP, damkar nyari korban. Jumat siang 3 Oktober 2025, saat proses evakuasi reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, seorang warga panik karena ponselnya terjatuh ke sungai di sekitar lokasi. Di tengah kesibukan mengevakuasi korban, petugas damkar tetap sigap membantu mencari dan mengevakuasi ponsel tersebut. Aksi spontan ini pun mengundang rasa salut warga atas kepedulian dan tanggap cepat petugas di tengah situasi tersebut.
Air sangat minim, api cukup besar, sangat berkobar hebat. Gang selamat, gang selamat, gang selamat. Ya di situ bot, depan lagi bot. Ya situ. Belakangnya mesin mereka aja. Habis itu Bapak lagi ngapain, Pak? Tidur, baru ada dengar kebakaran langsung lari. Itu teriakan Teriakan teriak. dari warga ya? Nah, Kondisi waktu bangun, kondisinya sudah separuh rumah saya sudah separuh sudah. Jadi nggak bisa menyelamatkan barang-barang, sudah habis semua. habis semua ya? Habis semua. Di rumah ada siapa aja dulu, Pak? Ada orang tua sama ada ponakan. Jadi langsung kabur aja, Pak? Langsung kabur. Tadi jam 12 siang ini terjadi kebakaran di salah satu pabrik kopi yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Senin 6 Oktober 2025, kebakaran melanda pabrik kopi di Jalan Bunga nomor 22, Palmeriam, Mataram, Jakarta Timur. Api yang bersumber dari tungku roasting tidak terkendali membakar area seluas 100 meter persegi. Sebanyak 13 unit pompa dan 65 personel damkar dikerahkan. Pemadaman dimulai pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, dilokalisir pukul 13.12 waktu Indonesia Barat, dan selesai pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Berkat respon cepat petugas yang dipimpin Edi Parwoko, tidak ada korban jiwa, 30 orang berhasil diselamatkan dan kerugian material dapat diminimalkan. Dugaan sementara tadi informasi dari saksi adalah kulit-kulit kopi itu terkena paparan panas dari blower panas ya. Jadi itu karena sudah terlalu panas mungkin langsung menyala. Selasa dini Minggu dini hari 5 Oktober 2025, seekor ular sanca ditemukan bertengger di atas pintu kamar mandi sebuah rumah di Jalan Curug Agung RT 02 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini membuat pemilik rumah panik dan segera melapor ke pos wali kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. 3 petugas damkar dikerahkan ke lokasi dan berhasil mengevakuasi ular tersebut dengan aman menggunakan peralatan khusus seperti grab stick dan APD lengkap. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan ular berhasil diamankan untuk kemudian dilepaskan ke habitat yang lebih aman. Astagfirullah.
Selasa siang 7 Oktober 2025, seorang warga bernama Didin, 43 tahun, tersengat listrik saat memperbaiki atap ruko di Jalan Siliwangi, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Diduga korban terkena kabel listrik bocor saat memperbaiki genting di lantai 2 bangunan Ruko Langit Dental Care. Tim Damkar Posko 4 Parungkuda tiba di lokasi 5 menit setelah menerima laporan pada pukul 10.58 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dan berhasil menurunkan korban dalam keadaan selamat pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi melibatkan 5 personel damkar, dibantu unsur TNI, PLN, dan masyarakat setempat. Tidak ada kerugian material dalam peristiwa ini. Bermula saat seorang warga tengah memperbaiki atap sebuah ruko. Tanpa disadari, ia menyentuh kabel listrik yang bocor dan seketika tersengat arus bertegangan tinggi. Warga sekitar yang melihat kejadian itu langsung panik, sementara korban terkulai lemas akibat sengatan listrik dan segera mendapat pertolongan. Korban dibawa ke rumah sakit. Selamat gitu nya? Selamat ya nih Bapak, alhamdulillah, mohon. Yang tadi. Rabu sore. Jumat pagi 3 Oktober 2025, tim Damkar Kota Bogor Regu 3 diterjunkan untuk membantu evakuasi seorang pasien di Jalan Veteran Panaragan, Kebon Kelapa, Bogor Tengah. Kondisi jalan menuju rumah pasien yang terjal dan curam membuat proses evakuasi tidak bisa dilakukan tanpa bantuan khusus. Setelah menerima laporan pukul 9 waktu Indonesia Barat, petugas tiba di lokasi 15 menit kemudian dan langsung melakukan penanganan. Berkat kerja sigap dan koordinasi cepat, pasien berhasil dievakuasi dengan aman ke RSUD hanya dalam waktu 10 menit. Senang tersangkut di kabel listrik. Ada Gibrannya datang ke Mako Damkar untuk meminta bantuan. Let's go, berangkat. Minggu sore 5 Oktober 2025, petugas Damkar Kota Bandung mengevakuasi sepasang sandal yang tersangkut di kabel listrik di Jalan Jamika, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler. Kejadian bermula saat seorang anak bernama Adek Gibran melempar sandalnya saat bermain hingga tersangkut di kabel. Khawatir dimarahi ibunya, ia bersama kakaknya melapor ke kantor pemadam kebakaran UPTD Wilayah Barat untuk meminta bantuan.
Suasana sore di pinggir jalan mendadak jadi perhatian warga saat beberapa anak bermain lempar-lemparan sandal untuk bersenang-senang. Namun permainan itu berubah jadi heboh ketika salah satu sandal melambung dan tersangkut di kabel tiang listrik. Tak kehabisan akal, sang anak pun mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan menurunkan sandalnya yang tersangkut. Mana senala? Mana senala mana? Jadi mana? Dan yang apa? Yang makasih. Makasih. Dadah. Tangannya nyangkut di lubang kunci, kemudian ketika dipaksa untuk ditarik, ininya nih bengkak nih, tangan yang kesini bengkak, kemudian yang ininya tajam. Senin 6 Oktober 2025, seekor macan tutul ditemukan di dalam hotel di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Proses evakuasi berlangsung selama 3 jam dan melibatkan petugas Damkar Kota Bandung, BKSDA Jawa Barat, aparat setempat, serta Lembang Park and Zoo. Evakuasi dilakukan dengan menembakkan bius agar satwa tenang sebelum dimasukkan ke kandang transit. Setelah dievakuasi, macan tutul dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, PPSC Sukabumi, untuk observasi dan rehabilitasi sementara. Nah, lagi ngapain nih? Kan saya udah pernah bilang, Bang Adam pernah bilang waktu itu, jangan suka nyolok tumpukan listrik seperti ini. Jangan ngecas handphone sambil dimainin. Juga jangan selip kolan. Nanti Bang Adam jemput loh. Jangan loh. Udah ikut aja sama Bang Adam, yuk. Ikut. Bawa nih, bawa nih. Bawa aja, bawa.